Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endang. Di sini saya akan membahas 3 topik mengenai masail fikih. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian masail fikih. Kata masail fikih secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan rangkaian dari 2 lafaz, yakni masail dan fikih. Lafaz masail adalah bentuk dari jamak taksir dari masalah yang bermakna masalah atau problem. Kata dasarnya adalah sa'ala dan bermakna bertanya. Masail adalah masalah-masalah baru yang muncul akibat pertanyaan-pertanyaan untuk dicari jawabannya. Masail fikih menurut pengertian bahasa adalah permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum atau fikih dan dicari jawabannya. Berdasarkan definisi secara kebahasaan tersebut, maka secara istilah masail fikih adalah problem-problem hukum Islam baru al-waqiyah atau faktual dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya mengenai ruang lingkup masail fikih. Ruang lingkup masail fikih mencakup beberapa hal. Yang pertama itu masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern. Kajian tersebut dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum keluarga, seperti pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan dan KB. Yang kedua, aspek ekonomi seperti sistem bunga atau interest dalam bank, zakat mal dan perpajakan kredit dan arisan, zakat profesi dan asuransi. Yang ketiga, aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah kisos, potong tangan, hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan seterusnya. Yang keempat, aspek kewanitaan seperti busana muslim, jilbab, wanita karir, dan kepemimpinan wanita. Yang kelima, aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, eutanasia, infertilitas dan fertilitas, kloning, bayi tabung, bank darah, bank susu, dan transfusi darah. Yang keenam, aspek teknologi seperti menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset, memberi salam dengan bel. Yang ketujuh, aspek politik atau kenegaraan, yakni tentang perbedaan sekitar istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa atau kekuasaan. Yang kedelapan, aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti tabungan haji, ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji. Yang B itu mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis yang erat hubungannya dengan masail fikih atau fikih kontemporer. Antara lain adalah masalah metodologi pemahaman hukum Islam atau usul fikih, pengkajian yang lebih mendalam, persoalan historis dan sosiologis ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi,
adat istiadat masyarakat yang berlaku. Berikutnya itu mengenai tujuan mempelajari masail fikih. Tujuan mempelajari masail fikih secara garis besar diorientasikan kepada mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian masalah melalui metodologi ilmiah, sistematis dan analitis. Dari sudut fikih, penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada sumber pokok yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ijma, qiyas, dan seterusnya, sehingga nilai yang dihasilkan senantiasa berada dalam koridor sebagaimana yang telah dijelaskan. Selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan antara fikih dan masail fikih. Yang pertama, persamaan fikih dan masail fikih terletak pada yang pertama itu objek kajiannya, yaitu semua perbuatan orang mukallaf baik yang berupa tuntutan, perintah, larangan maupun pilihan. Persamaan yang kedua yaitu sumber hukum, yaitu kitabullah, sunnah rasul, dan ijtihad. Kemudian perbedaan fikih dan masail fikih terletak pada metode kajian. Fikih menggunakan metode kajian istinbat, yaitu menarik sesuatu ketentuan hukum dari nas yang ada, baik nas Al-Quran maupun hadis. Sedangkan masail fikih menggunakan metode kajian ijtihad, yaitu mengerahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil syara'. Dalam hal ini berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak ada ketentuannya di dalam nas. Kemudian yang terakhir itu sebab-sebab terjadinya masail fikih. Yang pertama itu karena kondisi geografis, kedua struktur dan pola budaya masyarakat, yang ketiga perkembangan teknologi, yang keempat perkembangan ekonomi dan politik, yang kelima perkembangan sosial. Topik yang kedua, kita akan membahas mengenai hukum nikah siri dan nikah mut'ah. Yang A, pengertian nikah siri. Secara harfiah, siri itu artinya rahasia. Jadi, nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di kantor urusan agama atau KUA dan kantor catatan sipil. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak sah di mata hukum. Kemudian bagian B, syarat dan rukun pernikahan. Sahnya suatu nikah dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi yaitu yang pertama adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Yang kedua adanya ijab qabul. Ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan ijab qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki bersangkutan tersebut menyatakan menerima pernikahan itu.
Yang ketiga, adanya mahar atau mas kawin. Dari Uqbah bin Amir bersabda, Rasulullah SAW, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Sahih, lihat Sahih Al-Jami'us Saghir 3279 oleh Al-Albani. Yang keempat, adanya wali. Dari Abu Musa radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Yang kelima, adanya saksi-saksi. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah. Sahih, lihat Sahih Al-Jami' Sahih oleh Syekh Al-Albani nomor 7557. C. Hukum nikah siri. Jika rukun dan syarat nikah siri sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama Islam. Meski demikian, nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum negara karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Jadi sebaiknya menikahlah secara resmi agar pernikahanmu legal di mata hukum. Adapun hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, nikah siri dianggap tidak sah dalam hukum negara karena tidak ada akta nikah dan surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut. Selain itu, hal yang merugikan dari pernikahan tersebut adalah kedudukan pernikahannya tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA dengan menunjukkan bukti kepemilikan buku nikah. Apabila hal itu terjadi, maka ketika mereka hendak bercerai tidak bisa mengajukan ke pengadilan agama dan yang dirugikan kebanyakan dari pihak istri. Karena ketika setelah bercerai, hal-hal yang mestinya menjadi hak istri tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh suami. Selain itu, pernikahan tersebut menyisakan luka bagi anak hasil nikah bawah tangan, yakni tidak diakuinya anak oleh si bapak, sehingga si anak tidak mendapatkan waris karena tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ia adalah benar anaknya. Bagian D. Nikah mut'ah. Kata mut'ah diartikan kesenangan atau hiburan. Dilihat dari arti bahasa ini, maka mut'ah artinya pernikahan semata-mata untuk tujuan hiburan, memuaskan syahwat. Dalam arti istilah, mut'ah ialah perkawinan sementara dengan tujuan semata-mata mencari kepuasan seksual bagi pihak laki-laki dan pihak wanita. Jadi, nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah tersebut dilarang karena dilakukan untuk waktu yang terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang disyariatkan. Bagian E. Hukum nikah mut'ah. Para fuqaha seperti tokoh terkemuka Imam Mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah itu batil dan haram hukumnya karena Rasulullah SAW telah melarangnya meski pernah membolehkannya dengan sebab situasi dan kondisi tertentu pada saat itu. Ketika Rasul
diperbolehkannya itu pun nikah semacam ini diikat oleh sejumlah persyaratan seperti yang pertama, diperbolehkan bagi musafir yang benar-benar memerlukan. Yang kedua, harus dengan kehadiran wali perempuan dan 2 orang saksi. Yang ketiga, mahar harus dengan kesepakatan bersama. Keempat, ketika masanya habis, perempuan tersebut harus menunggu masa iddah hingga ada kejelasan apakah dia hamil atau tidak. Kesepakatan dari ulama terkemuka atas haramnya model pernikahan ini didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, mut'ah ini tidak bisa dihubungkan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tentang pernikahan, seperti talak, iddah, termasuk masalah warisan, sehingga tidak sah pernikahan dimaksud sebagaimana halnya jenis-jenis perkawinan lain yang batil. Yang kedua, terdapatnya sejumlah hadis yang secara tegas mengharamkannya. Yang ketiga, Umar dalam pidato yang disampaikan pada masa kekhalifahannya telah melarang nikah mut'ah ini dan para sahabat lainnya tidak ada yang menentangnya. Yang keempat, pernyataan Al-Khitabi yang menyatakan bahwa keharaman ini didasarkan atas ijma kecuali oleh sebagian ulama Syiah. Topik yang ketiga, kita akan membahas mengenai nikah beda agama dan menikahi wanita hamil. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagian A, pendapat Islam dan dalil dalam Al-Quran mengenai nikah beda agama. Di dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar menikah saja, akan tetapi banyak aturan-aturan yang harus ditaati agar aturan tersebut dapat terrealisasikan. Pernikahan beda agama diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Dan juga surah Al-Mumtahanah ayat 10. Dalam ayat ini secara tegas dikatakan bahwa wanita muslimah itu haram dinikahkan oleh lelaki kafir bagaimanapun alasannya. Bagian B, pendapat Islam mengenai menikahi wanita hamil. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sah tidaknya pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dikarenakan zina. Di antara para ulama yang mengatakan bahwa hal itu tidaklah sah baik dengan lelaki yang menzinahinya atau dengan lelaki selainnya adalah para ulama Maliki, Hambali. Sedangkan di antara yang membolehkan pernikahan wanita hamil dikarenakan zina adalah para ulama dari Syafi'i dan Abu Hanifah. Bagian C, dalil tentang menikahi wanita hamil. Adapun dalil tentang menikahi wanita hamil terdapat dalam surah An-Nisa ayat 24.
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita penzina bisa menikahi lelaki yang menzinainya maupun lelaki yang tidak menzinainya. Selain disebutkan dalam Al-Quran, hukum menikah di saat hamil juga diutarakan oleh beberapa ulama. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut. Berikut ini adalah pendapat ulama mengenai hukum menikah di saat hamil. Yang pertama, ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum wanita di saat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Pernikahan yang dilakukan wanita meski dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab Syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab qabul. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa wanita hamil tidak memiliki masa iddah. Yang kedua, ulama Hanabilah. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah tidak sependapat. Ulama Hanabiyah menyebutkan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa iddahnya, yakni setelah melahirkan bayi dalam kandungannya. Jika wanita tetap menikah dalam keadaan hamil, maka pernikahan itu tidak sah menurut ulama Hanabilah. Yang ketiga, ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah juga sependapat dengan ulama Hanabilah bahwa wanita yang hamil memiliki masa iddah atau masa tunggu yang dikenal dengan sebutan istibra. Masa istibra seseorang wanita hamil adalah sampai melahirkan, sementara wanita pezina yang tidak hamil masa istibranya hingga 3 kali masa haidnya lewat. Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili ataupun bukan tidaklah sah sampai wanita tersebut melahirkan. Yang keempat, ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu pada ayat Al-Quran bahwa wanita yang hamil bukanlah salah satu wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Kompilasi hukum Islam. Pernikahan wanita saat hamil juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan mudaratnya. Berikut adalah bunyi pasal 53 yang mengatur pernikahan wanita yang hamil akibat zina. Yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Yang kedua, pernikahan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.